Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengupas belajar bersama bagaimana jurus sakti budidaya melon. Mitra Nasa dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa budidaya melon yang biasa ditanam oleh para petani yaitu yang ditanam di lahan terbuka atau lahan sawah yang biasa ditanam oleh petani. Yang perlu diwaspadai di sini ya di dalam berbudidaya melon adalah terhadap hama dan penyakit melon, terutama di musim pancaroba seperti ini. Ya, kita harus waspada terhadap hama melon di musim pancaroba seperti ini. Kita pernah lihat kalau melihat hama-hama seperti ini ya, hama yang paling berbahaya di melon. Nah, kalau melihat serangan seperti ini, gimana nih? Ya, ada melon yang seperti ini sudah siap panen tiba-tiba layu. Nah, ini yang harus perlu kita waspadai. Nah, seperti ini. Ini penyakit yang sangat berbahaya di tanaman melon. Ya, penyakit yang sangat berbahaya di melon. Mungkin mitra Nasa pernah menjumpai ya, ini sudah hampir panen ya, tapi tiba-tiba layu semua sehingga yang tinggal memetik hasil, nah itu tidak panen dengan optimal. Nah, ini apalagi di musim pancaroba ini, belum lagi ya ada serangan hama seperti ini. Nah, ini nanti akan kita kupas bersama pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian Mitra Nasa pengen ya panen melon yang seperti ini ya. Ini saya ambil waktu panen di daerah Ngawi, ini ya, sangat luar biasa ya. Ini panen melon yang seperti ini yang diharapkan oleh petani-petani kita, petani-petani melon. Nah, ini luar biasa. Berarti ingin panennya kiat-kiatnya seperti apa, pada pagi hari ini akan kita kupas secara bersama-sama ya. Yang perlu mitra-mitra ketahui, sebenarnya apa sih yang diperlukan oleh tanaman itu, terutama untuk tanaman melon. Ini yang harus kita ketahui betul ya. Sebenarnya yang diperlukan tanaman itu apa? Karena tanaman itu kalau bisa kita ajak bicara ya, ini bisa ya, dia perlu apa itu nanti akan kita lihat dari pertumbuhan tanaman. Nah, di sini yang diperlukan tanaman ya, semua tanaman ya, dalam hal ini adalah melon. Ini yang pertama adalah iklim ya, iklim. Nah, iklim yang bagaimana yang cocok untuk tanaman melon ya. Ini semua iklim sebenarnya cocok, bagaimana tinggal nutrisinya ya untuk tanaman melon ya. Pada perubahan suhu ya, kemudian kelembapan ya, curah hujan ya, sinar matahari ini sangat mendukung untuk tanaman melon. Kemudian air. Nah, air ini sangat penting sekali bagi pertumbuhan tanaman melon, karena melon juga tetap butuh air, terutama untuk penyiraman. Kemudian tanah. Nah, tanah yang bagaimana yang diperlukan oleh melon ini adalah tanah yang subur. Nanti akan kita kupas bersama ya. Tanah yang subur yang bagaimana, tanah yang gembur yang mengandung bahan-bahan organik. Kemudian pupuk. Nah, ini kuncinya di sini, tanah, pupuk ya, ini kuncinya sebenarnya, pupuk. Nah, pupuk yang bagaimana yang diperlukan untuk tanaman melon ini adalah pupuk yang berkualitas. Nah, pupuk yang berkualitas itu seperti apa? Mitra Nasa sudah tahu semuanya. Kita mengulas pupuk yang berkualitas itu harus komplit ya, antara unsur makronya dan unsur mikronya atau nutrisinya lengkap. Umiknya itu harus lengkap, unsur makro, unsur mikronya harus ada. Kemudian hormonnya juga ada, kemudian asam-asam organiknya ada, enzimnya ada, dan juga mengandung mikroorganisme ya. Ini dari sisi pupuk. Kemudian bibit. Nah, bibit melon bisa nanti dilihat bibit melon yang berkualitas yang seperti apa, atau yang pengen banyak netnya, atau melon putih atau melon kuning ya. Ini nanti terserah Mitra Nasa atau petani-petani, disesuaikan dengan sedangkan petani
ya. Kemudian yang terakhir adalah pestisida. Nah, pestisida ini kita berikan di terakhir, karena pestisida ini bisa digunakan bisa tidak, tergantung dari pertumbuhan tanaman tersebut. Tapi kalau di tanaman melon ini kita harus berpacu dengan pengelolaan pestisida, karena hama penyakit di melon ini sangat-sangat luar biasa. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Mitra Nasa dimanapun Anda berada, ya, bagaimana teknis melon, ya, jurus jitu, ya, sehingga kebutuhan tanaman yang 6 tadi tercukupi. Ya, kita harus tahu bagaimana teknis budidaya, bagaimana jurus jitu berbudidaya tanaman melon. Yang pertama adalah, ya, kita lakukan pengolahan tanah, ya. Kita lakukan pengolahan tanah, ya. Pengolahan tanah, ya, misalnya dengan dilugu garu sebelum dibuat gulutan, dilugu garu, di situ bisa ditebarkan yang namanya pupuk kandang atau kompos yang sudah jadi, yang kurang lebih per hektar itu 5-10 ton per hektar, ya. Kemudian dolomit ini tergantung dari pH-nya. Kalau pH-nya kurang dari 4,5, ini bisa 1-2 ton per hektar. Tapi kalau pH-nya 5,5, itu bisa setengah ton, itu cukup per hektar, ya. Ini kemudian selanjutnya adalah dibuat bedengan. Setelah dilugu garu dibuat bedengan, ya. Setelah dibuat bedengan, nah ini, ya, sebelum ditutup mulsa plastik, ya, kita berikan supernasa atau supernasa granul yang sudah dicampur dengan glio. Nah, glio ini yang paling bagus dicampur dengan pupuk kandang atau kompos yang sudah matang lebih dulu, ya. Ini bisa, ya, sebelum ditutup mulsa plastik bisa ditebari supernasa atau supernasa granul yang sudah dicampur glio. Nah, glionya ini difermentasi dengan pupuk kandang atau kompos. Nah, caranya saya sudah tahu, ya. Satu pak glio itu campur 30 kilo kompos atau pupuk kandang yang sudah matang, diamkan paling tidak seminggu. Ini adalah untuk fermentasi supaya jamur-jamur di glio itu bisa tumbuh di situ, ya. Ini atau bisa menggunakan cara lain nanti dengan dikocorkan di lubang-lubang tanam. Nanti selanjutnya akan kita kupas, ya. Sebagai dasaran bisa menggunakan supernasa atau supernasa granul plus glio, ya. Kemudian ditutup mulsa plastik. Ya, setelah itu ditutup mulsa plastik seperti ini, ya. Ini tutup mulsa plastik, ya. Setelah ditutup mulsa plastik, kenapa pakai mulsa plastik? Karena mulsa plastik ini sangat penting untuk menjaga kelembapan, juga pengaruh dari sinar, dan juga mencegah tumbuhnya gulma. Selanjutnya, ya, setelah ditutup mulsa plastik, ini dibuat lubang tanam disesuaikan dengan jarak tanam yang ada di melon. Nah, ini jarak tanam yang digunakan ini bisa nanti, ya, sambil membuat sambil membuat gulutan tadi, kita sudah di pembibitan. Nah, pembibitan, biasanya kita bisa nanam melon yang jenis hone, melon yang putih. Ini biasanya 9 hari sudah ditanam. Kemudian ada melon yang net atau tanaka atau apa itu jenisnya, itu bisa dilihat di toko-toko pertanian, ya. Nah, kemudian cara tanam, ya, ini yang kita ambil ada dengan jarak tanam 60 kali 70, ya. Ini yang ke sini adalah 60, yang ke sini adalah 70, ya. Nah, cara tanam melon yang paling bagus ini juga nanti akan mempengaruhi di pertumbuhannya, ya. Yang pertama, kita ambil bibit dari tray, ya. Tray itu yang tadi, ya, yang ini dari ini tray, ya. Dengan menggunakan tray ini lebih mudah, tinggal dicongkel aja nanti seperti ini. Tapi ada yang menanamnya dengan di polybag, itu juga bisa. Nah, ini kita yang buat contohnya adalah yang ditanam di tray, ya. Tinggal ambil seperti ini, masukkan ke dalam nampan, ya, masukkan ke lubang tanam, ya. Kemudian ditutup dengan bokasi ataupun kompos.
kemudian siramkan air kurang lebih 20 cc, ya seperti ini ya.